Kemudian ketika kita berbicara tantangan secara umum sebagai seorang pemimpin di desa itu tentu berhadapan dengan sumber daya manusia. Di desa ada 6.000 kepala, yang mana setiap 6.000 ini punya ide, punya gagasan, punya persepsi yang berbeda. Dan kecenderungan psikologis manusia itu melihat pemimpin itu tidak ada benar. Pemimpin itu selalu dianggap banyak salah. Sedikit apapun kebijakan, pemimpin itu cenderung ada pihak yang menyalahkan. Nah ini adalah sebuah tantangan, tetapi ini ya terjadi dimanapun, ya baik di level desa, kabupaten, provinsi sampai pusat. Karena yang kita tantangan terbesar adalah berhadapan dengan pola pikir sumber daya manusia yang berbeda-beda. Selamat datang di Peta Project Navigasi Cerdas Indonesia. Sedap. Sudah agak lama kita beristirahat ya belakangan. Ini udah episode keberapa nih? Wah, udah sekian. 237. Harapannya sampai segitu ya. Tapi bintang tamu kita kali ini siapa nih? Wih, bintang tamu kita hari ini kita kedatangan calon Bupati Ponorogo. Kacau nih. Isunya begitu. Hari ini kita kedatangan Bapak Lurah. Pak Lurah. Karangpatian, Desa Balong, Balong, Kecamatan Ponorogo. Kita sambut Bapak Eko Mulyadi. Tos dulu kita Pak biar nggak selek. Asik. Seneng banget. Tadi isu aja kan Pak? Isu ya Pak? Nggak tahu, saya nggak pernah mengisukan tentang itu gitu deh saya. Tapi kita tidak akan bahas itu Pak. Oh kita iya. Di luar soal itu lah kita. Ya, kita di luar dari itulah ya. Di luar dari itu, kita akan membahas potensi-potensi yang ada di Karangpatian tentunya. Tentu dong, potensi dan segala prestasi beliau. Tentu saja. Karena Ya banyak kan? banget ya potensi-potensi di sana ya. Tapi apa kabar Pak? Sehat nggak Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat gitu. Alhamdulillah. Seger, energik ya kan? Iya, masih muda. Vibe-nya tuh terbawa ke kita Bob. Kita ikut semangat ya? Iya, jadi menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Serasa ingin jadi tim ses menjadi Situ lagi. Ayolah, Pak. Saya persilakan jadi tim ses pembangunan desa, boleh. Boleh dong. Siap. Terpanggil nggak tuh? Terpanggil banget itu mah harusnya ya. Ini Pak, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Karangpatian nih. Oke. Langsung sumbernya nih. Ya. Kalau di luar Pak, saya sih langsung penasaran Pak. Karena kan di luar itu lebih apa ya. Ya ini menjadi orang-orang di luar sana pada tahu gitu. Di Karangpatian itu kan secara SDM mungkin ya. Mohon maaf ada banyak sekali penyandang tunagrahita ya. Kalau salah. Disabilitas intelektual, tunagrahita atau orang nyebutnya idiot. Kan? Idiot begitu. Nah tapi itu kan buat kita pribadi itu sebetulnya masalah sebagai pemimpin seharusnya di desa itu. Tapi kok kelihatannya Pak Eko bukan jadi masalah itu gitu. Iya. Oh enggak, jadi ini bukan masalah gitu ya. Jadi bagi saya tidak ada masalah. Karena apapun prinsipnya adalah ketika Tuhan menciptakan semua orang, semua makhluk itu pasti dengan keunggulannya masing-masing. Kita bicara idiot ini kan orang yang kita anggap sebagai orang berkebutuhan khusus. Dia dilahirkan dengan berkebutuhan khusus. Maka butuh cara-cara yang khusus. Dan hak-hak yang khusus kan seperti itu. Jadi mereka bukan menjadi beban, tapi mereka sebenarnya sama dengan kita. Tinggal bagaimana kita memaknai agar kita bisa seperti mereka dan bisa memberdayakan mereka seperti itu. Nah ini jadi masalah itu bukan jadi masalah buat beliau ini Gi. Iya. Mungkin orang-orang yang mungkin masyarakatnya normal semua kemungkinan terbalik ya. Tapi kan gini Bob, sejauh ini kan Pak, yang orang lihat itu kan keberhasilan Bapak. Yang dengan segala prestasi Bapak lah. Nah cuman kita sedikit ingin menarik ke belakang Pak. Dan kita percaya dan sedikit mengetahui bahwa proses Bapak untuk sampai di titik ini juga tidak mudah. Betul sekali. Kita mulai dari 2006. Nah 2006 waktu itu Pak Eko ini menjadi salah satu aktivis mahasiswa. Pak. Betul sekali. Dan sempat juga menyuarakan aksi keadaan atau situasi di desa beliau melalui demonstrasi di Pemkab dan depan gedung DPRD. Nah, betul sekali. Kan masih muda itu Pak ya. Ketika orang lain itu sibuk ngopi, jalan-jalan dan Bapak punya kepedulian terhadap desa. Ini tuh bisa diceritakan sedikit Pak mungkin Pak. Jadi gini, kita ke belakang kan Pak. Jadi Karangpatian ini memang dulu dikenal sebagai salah satu daerah yang sangat miskin. Kita sudah miskin, terbelakang seperti itu ya. Bahkan banyak orang yang mengalami Down syndrome atau lebih kata populernya idiot kan begitu ya. Idiot, bahkan sempat disebut sebagai kampung idiot.
Bahkan di masa muda ketika saya SMA aja, saya kalau kenalan dengan orang di luar, kenalan dengan cewek gitu ya, saya nggak berani ngaku Karangpatian waktu itu. Karena kalau saya kenalan rumahnya mana Karangpatian, orang pada udah ngejudge. Padi seolah-olah, wah ini Padi dari orang miskin, orang pinggiran, orang terbelakang. Dan itu salah satu apa ya, yang menjadi sebuah isu publik bahwa Karangpatian di zaman itu memang benar-benar sangat miskin dan kampung idiot. Gitu. Sehingga ketika di tahun 2002, saya SMA ini saya tidak berani berkenalan menyebut sebagai warga Karangpatian. Karena saking malunya kami gitu ya, di tahun tersebut. Kemudian ketika bicara 2006, sebelum jauh ke 2006, saya sampaikan bahwa memang ketika seingat saya gitu ya, seingat saya di Karangpatian itu, di masa-masa saya SMA itu memang banyak. Jadi orang-orang disabilitas intelektual atau idiot itu ratusan ya, bahkan 300 lebih lah waktu itu. Banyak sekali dengan kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan. Yang biasa aja memprihatinkan gitu loh. Apalagi yang seperti itu. Nah kemudian mulailah saya tergugah untuk membantu mereka itu ketika saya kelas 2 SMA. Jadi kelas 2 SMA saya mencoba berbuat semampunya waktu itu. Salah satunya ya saya nyarikan bantuan-bantuan sosial dari luar. Ya, saya aktif di SMK kan, saya aktif di OSIS, di Pramuka. Saya ngajak teman-teman ngumpulin baju layak pakai, ngumpulin beras, sembako dan sebagainya kita bawa ke serahkan mereka. Musim zakat saya kadang-kadang ke kota ya, nyari zakat di tempat-tempat teman-teman saya yang masjidnya di kota, saya bawa pulang saya serahkan mereka kan begitu. Itu saya lakukan di tahun 2002. Begitu saya masuk kampus di 2004 kan begitu. Saya aktif di pergerakan juga. Makanya ketika teman-teman ngomong kenapa kok harusnya ini enjoy aja kita kok harus seperti itu ya. Karena saya terpanggil karena saya berada di dalam kehidupan itu. Bukan sekedar melihat, tapi saya kan hidup di dalam mereka, di lingkungan mereka. Depan saya, barat saya, timur saya kan orang-orang seperti itu dan sangat miskin. Maka salah satu hal yang saya lakukan waktu ketika mahasiswa adalah ketika kami melakukan gerakan yang namanya demonstrasi. Karena kami di Badan Eksekutif Mahasiswa waktu itu, kebetulan saya menjabat PJ Prisma ya. PJ Presiden Mahasiswa. Karena Prismanya lulus mundur ya, saya menggantikan disebut sebagai PJ Prisma. Kami gerakan demonstrasi memang. Jadi kami demonstrasi kepada Pemkab Ponorogo waktu itu di 2006-2007 lah kalau nggak salah detailnya. Kami melakukan demonstrasi, salah satunya membawa foto-foto orang disabilitas ini. Kan begitulah ceritanya seperti itu. Nah kemudian setelah demonstrasi berakhir di 2008-2009 kami kan keluar kampus nih. Keluar kampus. Teman saya yang waktu itu jadi orator namanya Hendras gitu kan jadi salah satu Mas Hendras itu jadi wartawan di salah satu TV nasional. Dia kontak saya, apakah masih ada orang-orang yang waktu itu tadi demo? Di bawah demo itu, masih gitu loh. Kita liput, oke lah. Akhirnya Hendras datang ke desa. Saya ketemukan dengan Pak Kepala Desa waktu itu. Cuman Pak Lurah waktu itu namanya Pak Daud, dia tidak mengiyakan juga karena dia pasti takut juga kan. Karena kalau ini diliput kan, ya takut dimarahi pemerintah dan sebagainya. Cuman saya sebagai anak muda yang ini tidak boleh dibiarkan. Saya mendorong beliau, Pak, sudahlah Pak, ayo kita biarkan media meliput. Akhirnya Pak Kepala Desa menyetujui diliputlah sama Mas Hendras dan kawan-kawan. Terus meledak menjadi sebuah berita nasional disebut sebagai Kampung Idiot. Itu ceritanya seperti itu. Dan setelah meledak di media itu kemudian gubernur akhirnya turun kan? Ya waktu itu dari mana-mana Mas, dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat juga turun ya. Dari staf kepresiden juga turun meninjau saat itu. Itu pada tahun 2008-2009. Dan tidak bisa kami pungkiri dengan adanya berita itu sangat berkah. Akhirnya orang tahu. Dan waktu di 2009-2010 bantuan luar biasa. Tapi bantuan sifatnya adalah sembako, pakaian layak pakai itu luar biasa banyak di tahun 2009-2010 sehingga bahkan masyarakat ini menjadi ketergantungan juga. Kalau ada mobil jalan gitu, waktu itu kan masih jarang orang punya mobil ya, itu dikejar, dikira Padi membawa bantuan. Nah, akhirnya ini saya tangkap dan ini tidak bisa saya biarkan kan, karena tidak mungkin juga orang membantu selamanya. Maka saya segera membentuk organisasi namanya Kelompok Masyarakat Karangpatian Bangkit dan saya ketuanya. Itu melakukan kegiatan memberdayakan mereka. Salah satu yang saya lakukan yang pertama adalah modali mereka dengan membelikan palu, petil lah orang Jawanya banyak. Itu saya ajari mereka mecahin batu tuh, suruh nyari batu di sungai dipecahin, jadi koral, kan koral kita jual untuk aspal dan sebagainya. Itu awalnya. 2011 kemudian saya mengajukan proposal ke Bank Indonesia. Dan CSR alhamdulillah dapat support dari Bank Indonesia itu pembangunan kolam-kolam ikan, sehingga warga-warga disabilitas ini diajari beternak ikan. Nah itu. Nah singkat cerita 2013 saya terpilih sebagai kepala desa. Begitu saya terpilih sebagai kepala desa, maka saya segera membuat sebuah program pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan. Begitu ceritanya. Nah ini Pak ada yang menarik nih Bang. Di tahun 2013 ketika Bapak Eko ini ingin menjadi kepala desa. Nah
Jadi yang kita ketahui Pak, Bapak itu kan sebenarnya kan tidak ada cita-cita untuk menjadi kepala desa. Oh betul, tidak pernah. Justru cita-citanya menjadi pembisnis Pak ya. Pengusaha, manajer. Jadi saya ini kan itu, sekolah di ekonomi nih. Saya sekolahnya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo waktu itu ya. Sama Pak, saya juga. Oh iya, ya. di ini kan nggak apa-apa saya nyebut brand kan. Saya promokan sih. Sponsor kita kok. Sponsor kita. Harusnya Pak Rektor telepon saya nih ya. Harusnya Pak. Nah di Fakultas Ekonomi kan, ya pasti secara normal kalau kuliah di ekonomi saya pengen wira swasta. Dan saya mau bercita-cita saya pengen jadi manajer di salah satu perusahaan. Kan begitu. Itu pada cita-cita yang saya bangun. Dan waktu 2013 saya juga sudah bekerja Mas di salah satu perusahaan swasta di Ponorogo juga. Ya saya sudah bekerja di sana juga. Nah memang saya nggak pernah bercita-cita. Dan ceritanya begini nih, menjelang ada Pilkades itu kan saya ini tidak mencalonkan dan tidak apapun. Tapi saya bagian dari tim yang sekiranya nanti beliau mencalonkan begitu loh ya. Ada sosok yang mungkin mencalonkan, maka saya adalah bagian dari tim tersebut. Tapi suatu saat itu, suatu malam, itu kan ada suatu pertemuan. Dan saya tidak diundang di pertemuan itu. Tapi teman-teman pemuda nanya saya, Mas dapat undangan gak nanti malam? Enggak, acara apa? Kelihatannya kok mau bahas pilihan kepala desa gitu. Aku gak dapat undangan kok itu ya. Ya udah kalian datang aja. Karena saya pengurus Karang Taruna. Sehingga anak-anak pada nanya ke saya kan. Anak-anak berangkat, saya nggak ikut. Ya udah, saya kan sore sepak bola, saya capek kan habis sepak bola jam 9 dari tidur. Pukul 10 malam, saya kan dibangunin nih sama dua anak gitu ya. Dua anak, yang satu namanya Yanto, yang satu namanya Mas Sugeng gitu. Itu namanya Yanto dan Mas Sugeng. Saya diketokin jendela saya kan dari depan gak denger, dia ke samping. Jendela kamar diketok, saya kaget, ada apa? Saya keluar. Nah, disitulah ketemu dengan Yanto dan Sugeng ini. Si Yanto ngomong, "Bos, ikut aku." "Kemana?" "Oh, sudahlah, pokoknya ikut aja gitu." Ya udah. Pikir saya begini, di zaman itu memang lagi marak-maraknya ini loh Mas, berantemnya organisasi gitu ya. Waktu itu pikir saya, pasti ini ada anak mau berantem lah. Biasanya karena saya Karang Taruna harus nengahin nih. Kan begitu. Pikir saya begitu, ya udah saya ikut aja. Dan saya tidak pakai baju yang layak, cuma kaos dan sebagainya. Saya ikut. Kemudian datanglah ke suatu tempat, ternyata ke suatu pertemuan. Saya kaget tuh, di situ banyak orang. Nah saya masuk, saya jabat tangan. Pemimpin rapat waktu itu namanya Pak Sayan. Dia waktu itu anggota BPD kalau nggak salah ya. Dia ngomong ke saya, "Pak Eko ini udah, Mas Eko ini udah rapat sejak awal. Hasil rapat orang-orang yang hadir ini adalah menyepakati bahwa Mas Eko itu diharapkan oleh yang hadir ini mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa." Wah saya kaget kan. Saya nggak mau Pak. Nggak mau saya. Kenapa nggak mau? Ya yang nggak kepikiran sampai gitu tuh loh. Terus apa alasannya? Saya belum mampu. Yang kedua saya juga belum mendapat izin dari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nggak suka juga kalau kami berpolitik praktis ya. Yang tiga saya juga nggak punya uang untuk pendaftaran kan dan sebagainya. Terus dijawab sama orang-orang, sudahlah. Kalau masalah belum mampu kita belajar bareng-bareng. Masalah untuk biaya pendaftaran kan waktu itu ada biaya pendaftaran kan. Jadi cover kita bareng-bareng gitu. Terus ya sudah, akhirnya malam itu jam 11 dipilih 35 orang dari sekitar 100-an yang hadir itu ngantar saya ke rumah Bapak. Jadi 3 orang ini datang ke rumah Bapak saya, ngetokin pintu kan, Bapak keluar kan kaget, ada apa anak kok di bawah 35 orang kan begitu lah. Kirain kelai tadi itu. Korban. Nah, ini ke rumah gitu ya. Nah, terus kemudian si ketua koordinatornya namanya Pak Sugeng ini. Yang koordinator Pak Sugeng itu ngomong ke Bapak, Pak, ini orang-orang habis rapat, meminta izin kepada Bapak agar Mas Eko ini diizini Bapak untuk mencalonkan diri calon kepala desa. Nah gitu ceritanya. Bapak tidak mengiyakan juga, belum. Yang lain aja kan, akhirnya buyar kan. Setelah buyar, hari demi hari saya dipreser terus sama anak-anak muda. Bahkan ada anak muda yang ngomong, "Mas, sampean nggak mau ngikutin anak-anak muda, sampean nggak usah minta tolong karena anak muda." Gitu. Saya diancam gitu juga. Saya sempat bingung, saya bingung banget. Dan pada singkat cerita akhirnya suatu sore menjelang pendaftaran itu saya dipanggil Bapak ke rumah. Di situ ada sekitar beberapa tokoh ngumpul. Akhirnya Bapak merestui. Ya sudah, begitu Bapak merestui, akhirnya saya daftar di hari paling akhir pendaftaran. Dan ketika saya daftar paling akhir, ternyata tidak ada satupun calon lain yang daftar. Gitu ya. Itu ceritanya begitu. Gila. Mungkin calon lain juga minder Pak. Kayaknya ya enggak tahu. Faktanya udah begitu. pernah demo, kita belum nih. Karena mahasiswa sekarang malas demo kayaknya. Iya benar Pak, kita sepil aja. Bawaan kode tuh. Ayo. Kode tuh. Yang satu alma mater apalagi. Aduh kacau nih. Iya. Tapi ini apa tuh? Gue penasaran ini. Jadi kan kita nggak bisa pungkiri Pak, betul Pak. Saya pribadi ya khususnya Pak. Dengan masyarakat yang mayoritas ya mungkin lebih banyaknya dengan tadi apa namanya tunagrahita itu sebetulnya masalah buat kami sebetulnya aslinya.
Tapi Pak Eko itu bisa membalikan itu justru bukan jadi masalah, malah potensi yang besar gitu. Iya, betul. Sehingga ini seharusnya kepala-kepala desa mungkin ya, ini kan bisa mencontoh juga itu gerakan apa. Nah, tujuan salah satu peta project di sini tuh salah satunya untuk menularkan memberikan itu tadi infus itu siap. kepada ini begitu. Dengan prestasi-prestasi beliau loh banyak banget ya kan. Betul. Dan sebelum beliau menjadi kades, kepala desa juga mungkin Pak Kadesnya waktu itu siapa Pak? Pak Daud, namanya Pak Daud Cahyono. Masih ada Pak Daud? Masih sempat ada. Pesimis. Oke, karena Pak, jadi gini, ini kan sebuah zaman yang berbeda. Di zamannya Pak Daud kan tahun 2008 kan, tentu tidak secanggih zaman ini. Akses informasi juga terbatas. Kemudian beliau juga mungkin belum menemukan anak-anak muda yang banyak untuk mensupport gitu ya. Jadi ya waktu itu sekedarnya saja. Yang penting dibantu sekedar begitu. Dan itu terbantahkan dengan hasil yang sekarang kita rasakan bersama begitu. Gila, kok gokil banget ini Pak Kades ini. Nah tadi itu Pak, ingin berbagi tadi itu Pak, gimana sih metode memimpin mungkin atau memberlakukan keterbatasan itu tadi gitu sehingga. Jadi kan sekali lagi saya sampaikan bahwa disabilitas ini kan orang-orang berkebutuhan khusus. Yang mana butuh perlakuan yang khusus. Butuh program yang khusus juga. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Maka dibutuhkan fasilitas khusus. Maka sekarang kalau kita bicara contoh jalan aja, sekarang di jalan-jalan kota kan ada jalur khusus tuh. Untuk orang-orang berkebutuhan khusus, mungkin yang cacat, yang buta, sebenarnya sudah ada jalan-jalan khusus. Nah ini bentuk bagaimana mereka khusus harus diperlakukan dengan khusus, kan begitu. Nah apa yang saya lakukan ketika setelah menjadi kepala desa, tugas saya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan diri masyarakat agar mereka bangga menjadi Karangpatean. Nah itu, bangga menjadi Karangpatean adalah ketika ekonomi semakin membaik, kemiskinan bisa berkurang, disabilitas bisa mandiri. Nah itulah maka hal yang saya lakukan yang pertama adalah bagaimana membangun sumber daya manusia. Dengan cara apa? Dengan menganggarkan kegiatan pelatihan sumber daya manusia. Kita masih ingat di dalam bait lagu Indonesia Raya itu berbunyi bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan bangun jalannya, bukan bangun jembatan, ya kan? Bukan bangun jembatannya kan begitu. Nah ini tugas saya pertama. Jadi maka waktu itu saya segera bikin pelatihan. Saya datang narasumber dari luar, teman-teman saya di kampus, kerjasama dengan kampus dan sebagainya untuk mengadakan pelatihan di Desa Karangpatean. Macam-macam pelatihannya. Dan itu saya posting semua di media sosial saya kan. Itu ada semua. Nah setelah bikin pelatihan, saya bikin 4 konsep. Namanya Catur Karsa. Jadi catur karsa. Jadi ada 4 karya untuk pengentasan kemiskinan. 1, catur. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan pendapatan harian. Yang kedua menciptakan pendapatan bulanan. Yang ketiga menciptakan pendapatan triwulan. Yang keempat menciptakan pendapatan tahunan. Saya berpikir bahwa kemiskinan ini akan selesai ketika orang itu minimal punya pendapatan harian dulu. Apa? Kenapa harus harian? Orang butuh makan setiap hari. Bagaimana kita bisa menyelesaikan perut orang-orang miskin jika setiap hari mereka sulit untuk beli makan? Maka kita adakan kegiatan-kegiatan pelatihan, pemberdayaan ekonomi agar bisa mendapat pendapatan harian, khususnya bagi disabilitas. 1, mereka kita ajari bagaimana bikin kerajinan dari kain perca, bikin keset, bikin batik dan semuanya. Yang fisik-fisiknya kuat kami ambil, kami latih untuk kerja di proyek-proyek infrastruktur desa. Kan begitu. Nah, setelah mereka tercover diambil oleh pemerintah desa kerja, orang jadi sadar, ternyata mereka bisa loh jadi kuli bangunan kan begitu. Iya itu Pak. Nah setelah itu ini kan menjadi sebuah kampanye kepada publik bahwa orang-orang seperti ini meskipun mereka bisu, tuli, mereka bisa kerja. Akhirnya terseraplah mereka. Sekarang sudah ada orang bikin rumah mereka dikerjakan. Akhirnya mereka dapat duit dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua bikin keset dari kain perca. Keset itu mereka kami ajari dulu. Kami latih dan sebagainya sampai mereka bisa. Setelah mereka bisa, alat bahan dari kami. Mereka produksi, setelah produksi setorkan ke kami. Yang beli adalah pemerintah desa melalui badan usaha milik desa. Jadi masyarakat tidak hanya dilatih, kamu produksi, kami beli. Tidak hanya sekedar kamu latih, suruh produksi, suruh jualan, nggak akan jalan itu. Perputarannya. Ya, jadi mereka produksi, pasar sudah kami siapkan. Nah, sehingga ada bagi hasil mereka satu keset dapat keuntungan Rp8.000. Artinya jika mereka bikin 2 saja, dia punya 16.000, insya Allah cukup untuk beli beras 1 kilo dan lauk pauk. Sehingga apa? Masalah sulit makan terselesaikan dengan membuat keset. Ini salah satunya. Kemudian bulanannya kami ajari mereka beternak ayam kampung, kami kasih hibah
cuma-cuma gratis nih, setiap orang 10 ekor dipelihara beranak pinak ya, sehingga setiap bulan mereka kalau ada yang bertelur kan dan sebagainya dijual, dituker gula, garam, ayamnya dibiarkan besar dijual untuk kebutuhan. Triwulannya dengan peternakan lele waktu itu, cuma lele sekarang nggak jalan. Ya, mereka kita arahkan ke perkebunan dan sebagainya. Tahunannya dengan kambing. Jadi semua warga disabilitas kami kasih modali kambing gratis satu-satu, dipelihara beranak pinak. Setiap tahun mereka bisa jual satu kambingnya. Nah, berawal dari itulah kemudian mulai mandiri mereka. Akhirnya hari ini mereka kalau masalah makan insya Allah sudah bisa makan. Bahkan ya udahlah kayaknya hidupnya sudah, versi mereka sudah lebih baik lah daripada yang dulu. Dulu makanan susah, sekarang kalau kita ke dapurnya gitu ngecek ya pasti sudah ada beras, ada telur dan sebagainya itu. Dan rumah-rumahnya pun sudah layak, kami rehab dengan program bedah rumah dan sebagainya. Sehingga kalau bicara hari ini versi kami, menurut kami ya sudah jauh berlipat-lipat daripada mereka tahun 2008. 2008. Tapi program itu dikhususkan ini warga yang mengalami disabilitas? Oh tidak, tidak ya, Pak, ini ya? program ini menyeluruh. ya, Cuman saya Pak, ngomong bahwa ini kan tadi kan ngomongnya idiot nih. Ini saya melokalisir ke idiot. Karena saya adalah kepala desa, tentu program menyasar semua orang semua orang ya. Jadi semua orang kita sasar dengan metode yang berbeda juga. Kalau ibu-ibu ada lagi programnya kan, kami punya program namanya Janda Berdaya, mengcover Janda Berdaya. Ada juga itu. Nah ini nangani bagaimana ibu-ibu janda kita berdayakan. Jadi mereka kita assessment, ibu pengen belajar apa, kita ajarin. Oh bikin roti, kita ajarin bikin roti. Dan kami juga carikan bantuan untuk mengcover mereka. Jadi contoh nih, ada Mbak Sipon contoh. Mbak Sipon itu dia pengen, Mbak Tomblok namanya ya. Dia ngomong, kita assessment, saya tak ternak kambing sama dukun pijet gitu ya. Ya sudah kami carikan bantuan kambing sama ranjang sama kasur. Sehingga sekarang dia berprofesi di tukang pijat. Ada juga seorang ibu-ibu, saya jualan tempe Pak. Ya sudah kita belikan mesin penggiling kedelai. Ada juga yang ibu agak muda gitu ya, janda muda gitu ya. Dia jualan es kalau nggak salah. Kita carikan anggaran, kita belikan kulkas dan sebagainya. Ini salah satu contoh pemberdayaan yang kami lakukan ya. Di kelompok tani dan semuanya. Banyak kok pemberdayaan yang kita lakukan itu. Saya sih lebih tertarik janda berdaya itu kayaknya. Kita berdaya kan. Nah sekali-kali mestinya ya Peta Project ngundang janda-janda yang berdaya tadi. Boleh. Diterima ya masukannya ya. Masuk list kita. Playlist masuk. Gila. Dari apa yang disampaikan beliau tadi Pak. Jadi gue nggak heran gitu ya. Dan tidak terkagum-kagum lagi dengan segudang prestasi yang didapatkan oleh beliau. Betul. 2013 terpilih menjadi kepala desa ya Pak ya? Kepala desa ya. Kepala desa terpilih sebagai Kick and the Hero. Kick and the Hero. Di 2014. 2013 terpilih sebagai Danamon Entrepreneur. Danamon Social Entrepreneur. Entrepreneur. Gila enggak? Banyak sekali. 2022 terpilih lagi sebagai ikon 2020 itu. 2020 Pak ya? Ya, ikon prestasi Pancasila. Ikon prestasi nasional, Pancasila. 2022 terpilih lagi Pak ya sebagai desa unggulan oleh Fakultas Gontor. Iya, betul, desa unggulan waktu itu. 2024 terpilih menjadi navigator tercerdas. Dan beliau ini satu-satunya yang diundang langsung spesial ke Istana Negara, betul Pak? Pernah, ya. Bukan bupati Pak? 2016. Malah Pak Kades ya yang diundang. Aduh. Itu dalam rangka apa itu Pak? 2016 kebetulan kami mendapat satu kesempatan ya diundang untuk ke Istana Negara. Jadi waktu itu kita dianggap masuk sebagai ini tokoh sosial entrepreneur. Tokoh gitu social entrepreneur. Jadi kita yang berdayakan tadi tokoh pemberdayaan lah intinya. Jadi kami diundang 16 Agustus ke istana, kemudian di briefing nanti begini-begini gitu kan. 17 Agustus sampai gitu upacara. 18 Agustus saya diundang makan siang di istana dengan Pak Presiden. Sedap. Itu ceritanya. Pak Jokowi. Kapan kita bisa makan September siang, ya? Pak Jokowi ganti berkunjung ke tempat kami. Kemarin September kemarin. 2016 juga. 2016 juga. Oh iya. Sampai di titik itu Pak, puas sudah Pak? Dari Bapak memimpin itu. Ya tentu kalau kita bicara menyadari saya ini siapa sih kan gitu. Saya hanya anak desa yang dari keluarga biasa saja, bapak ibu aja hanya petani dan sebagainya. Saya bisa diundang ke istana itu tentu menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan. Dan saya lebih bangga lagi adalah ketika Pak Presiden mau berkunjung ke desa kami, melakukan kegiatan desa kami. Karena ini kan sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun gitu. Yes, betul Pak. Betul. Sampai perhatian nasional berarti ini Bos. Masih ada target tertentu mungkin atau apa gitu untuk desa Karangpatihan? Jadi saya sampaikan juga ketika bicara pembangunan desa gitu ya. Ini kan karena banyak publik yang melihat. Jadi kami membangun ini
berbagai bidang ada bidang-bidang khusus yang kami unggulkan. Pembangunan kami ada di bidang politik, bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kemudian keagamaan, pariwisata dan sebagainya. Ini kami punya program-program unggulan di masing-masing titik kan begitu. Bidang ekonomi itu pemberdayaan tadi dengan catur karsa. Ada juga gerakan cinta produk desa. Salah satunya catering. Semua kegiatan di desa itu pemerintah desa dan warga yang punya hajat kami harapkan cateringnya wajib dari dalam desa. Ini contoh. Sebelum kami bikin gerakan itu, kami ajari dulu ibu-ibu, PKK dan semuanya pelatihan membuat kue, bikin catering dan sebagainya. Setelah kami latih, kami bikin kebijakan. Bagaimana seluruh warga ini kalau punya hajat cateringnya dari dalam desa. Dengan adanya kebijakan ini, alhamdulillah muncullah pengusaha-pengusaha catering di tingkat desa. Bahkan sekarang hampir di tiap RT itu ada pengusaha cateringnya. Sehingga kebutuhan catering di desa itu sekarang 80% sudah disuplai oleh masyarakat desa kami sendiri. Nah ini kan ada percepatan ekonomi. Belum program-program yang lain. Contoh nih, tadi saya cerita tentang peternakan kambing yang orang-orang disabilitas. Itu kan dikelola oleh mereka dan ada kelompok yang mengawasi. Dan ini hanya boleh dijual kambing ini kepada pedagang di dalam desa. Sehingga muncullah pedagang-pedagang di dalam desa yang khusus jual beli kambingnya warga disabilitas ini. Ini salah satu contoh program yang kami di bidang ekonomi. Belum tadi janda berdaya dan sebagainya. Belum di bidang sosial. Di bidang sosial kami punya program namanya Karangpatian Peduli. Nah, Karangpatian Peduli ini bikin santunan, menangani janda miskin, kemudian juga menangani rumah-rumah yang jelek dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi di bidang keagamaan ya. Di bidang keagamaan kami bentuk sebuah organisasi namanya Forum Ulama Desa. Di Forum Ulama Desa ini setiap kegiatan-kegiatan keagamaan karena kami 99,9% Muslim kan begitu kan. Ada 1, 2, 3 orang lah yang non Muslim itu. Ya Forum Ulama Desa ini yang kegiatan-kegiatan keagamaan Islam dia yang handle. Kemudian di dalam Forum Ulama Desa kita bentuk namanya UBZ, Unit Pengumpul Zakat. Kerjasama juga dengan Basnas dan sebagainya, mereka merangsang masyarakat untuk berzakat. Bukan sekedar zakat fitrah itu, zakat-zakat mal, contoh kalau perangkat desa dia gajian, sekian rupiah dia sumbangkan ke UBZ. Nah di UBZ dikelola bersama PKK untuk santunan-santunan tadi. Ini di bidang agama dan sebagainya. Kemudian kita punya program juga di bidang pendidikan. Salah satu unggulan kami adalah beasiswa Karangpatian Smart. Beasiswa Karangpatian Smart ini memastikan kepada anak-anak pelajar di SD, SMP, SMA sampai kuliah yang tidak mampu itu di cover pemerintah desa. Beasiswa. Jadi pokoknya tidak mampu dia lapor ke Pak RT, RT mengokekan dia tidak mampu ke desa, kami upayakan agar dia bisa sekolah dan kuliah dengan gratis. Sampai tingkat kuliah? Sampai tingkat kuliah. Hari ini ada beberapa anak yang kuliah juga. Kan begitu. Nah bahkan setiap anak yang mau masuk kelas 1 SD yang sekolahnya di Karangpatian itu, kami belikan mereka tas, buku, dan sebagainya. Gratis. Yang lulus kelas 6 dari SD di Karangpatian, dia lulus kelas 6, semua kami belikan tas juga. Kami belikan tas, belikan alat tulis, begitu. Sehingga setidaknya kami meringankan beban orang tua. Kalau mau masuk, udahlah Bu, tasnya biar saya belikan, begitu loh ya. Tapi syaratnya mereka yang sekolahnya di SD Karangpatian. Karena Karangpatian ada 4 SD. Kalau yang sekolahnya di luar itu saya nggak support. Karena saya kan harus menyelamatkan SD lokal kan, begitu ya. Nah, itu salah satu di bidang pendidikan, ada beasiswa. Kemudian di bidang kesehatan, saya punya program unggulan juga namanya Sari Rasa. Santunan rawat inap rakyat desa. Warga miskin masuk rumah sakit, tercover BPJS, obat gratis, dokternya gratis kan? Ya kan, dokternya gratis, kamarnya gratis. Ada yang tidak gratis, yang nunggu. Orang yang nunggu di rumah sakit ini butuh biaya untuk makan dan sebagainya. Nah, disitulah desa hadir dengan program Sari Rasa, santunan rawat inap rakyat desa. Ada warga miskin masuk rumah sakit dikasih anggaran sekitar 200 sampai 300 ribu untuk biaya konsumsi menunggu di rumah sakit. Di cover desa itu. Out of the box. Itu desa kita. Kayaknya anak saya sekolah di Karangpatian kayaknya ya. Jadi itu kalau di bidang kesehatan kan. Jadi ada santunan inap di bidang beasiswa. Di bidang budaya kami gerakkan betul bagaimana kita menjaga budaya adat istiadat agar tidak hilang kan. Ajaran-ajaran Jawa, peninggalan luhur kami benar-benar kami edukasi, sosialisasikan kepada masyarakat dan sebagainya. Belum bidang-bidang yang lain. Bidang infrastruktur, termasuk pembangunan rumah-rumah warga yang tidak layak, kami rehab, kami renovasi, carikan program anggaran agar bisa kita rehab. Yang belum punya jamban, kita carikan anggaran agar mereka mendapat jamban yang layak. Infrastruktur jalan mulai kita bangun dan sebagainya ya. Cuman ya memang kami terkendala di sejak COVID 2020
sampai sekarang ya tentu kalau kita bicara pembangunan di bidang infrastruktur, kami menurun sekali. Karena emang kena COVID, refocusing anggaran begitu. Yes, kita juga merasakan itu Pak ketika kita silaturahmi ke sana, jalannya agak sedikit bergoyang Pak. Itu yang mungkin perlu di apa namanya ya diperbaiki lagi. Cuma tadi Pak ini penasaran. Tadi kan ada masih janda berdaya ini Pak. Ada nggak duda berdaya ada? Karena selama ini kalau saya melihat duda ini mereka lebih mandiri kayaknya. Dan lebih enjoy duda. Jadi artinya kalaupun kami belum bisa memperhatikan dengan penuh, mereka sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Ini kalau hasil riset kami di desa loh ya. Ini desa saya. Saya nggak ngomong desa lain loh ya. Kan kami riset juga yang memang harus diperhatikan oleh kita itu janda-janda berdaya. Karena ingat bahwa perempuan itu kan hakikatnya lemah. Fisiknya loh ya. Tapi sebenarnya mereka kuat. Bahkan hatinya mungkin lebih kuat dari kita gitu loh ya. Nah gitu. Jadi kita rangkul mereka dulu kan begitu. Karena keterbatasan. Cuman harapan kami semuanya nanti kita rangkul lah. Duda nanti juga kita buat duda berdaya. Boleh itu Pak. Tapi saya juga punya Pak satu hal yang penasaran. Dan mungkin teman-teman di luar sana navigator cerdas juga ingin belajar Pak. Yang kebijakan Bapak buat tadi itu Pak. Bagaimana kebijakan yang Bapak buat itu tadi dampaknya atau impactnya itu betul-betul dirasakan masyarakat Pak. Kayak yang setiap masyarakat itu diwajibkan untuk membeli hasil daripada produk atau kreativitas daripada desa. Nah itu membuat kebijakan itu apakah semata-mata Bapak buat kebijakan dan harus dipatuhi gitu atau bagaimana tuh Pak? Oh enggak, jadi gini, kami itu sebelum membuat sebuah kebijakan, kami pasti melakukan namanya jaring aspirasi. Kami punya program unggulan juga namanya Merajut Asmara. Merajut Asmara Desa. Jadi merajut aspirasi masyarakat desa. Jadi ini kami punya program, itu kami ngumpulin tuh warga. Dari tiap RT kami datang, setelah itu kami bikin acara di tingkat dusko. Jadi ada pertemuan tokoh-tokoh masyarakat, laki-laki, perempuan, pemuda di tiap-tiap dukuh. Kami acarakan mereka di halaman rumah, bukan di dalam rumah. Jadi kayak santai di luar gitu. Nah kami nyerap aspirasi nih. Usulannya apa gitu ya. Kemudian di saat selain kami menyampaikan usulan, mereka menyampaikan usulan, saya sebagai leader juga menyampaikan usulan kepada masyarakat. Bapak Ibu gimana kalau kita punya program cinta produk desa, ayo kalau Bapak Ibu punya hajat, tolong dong cateringnya di dalam desa. Sepakat nggak? Kan bisa sampaikan juga. Itu sosialisasinya. Begitu sudah hasil kami keliling di masing-masing RT, terekap di masing-masing dukuh, naiklah di dalam musyawarah desa. Dan kita sepakati di sana. Jadi ide dari saya, tapi saya tawarkan dulu kepada masyarakat. Masyarakat oke, kita putuskan dalam musyawarah desa. Sehingga dilaksanakan bersama-sama tanpa paksaan begitu. Oke, itu namanya musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Jangan lu tiba-tiba buat kebijakan jalan searah. Jangan. Itu namanya musyawarah paksa. Jangan seperti itu. Gila. Tadi memang ini Pak, kalau gue sih lebih penasaran tadi ya masih di perkara permasalahan Pak. Jadi komunikasi sosial kita juga kan agak sedikit terganggu dengan kondisi masyarakat yang disabilitas tadi ya. Sebetulnya tantangan terbesar Bapak apa? Kalau itu bukan jadi masalah buat Bapak sebenarnya. Ya betul. Tantangan yang dengan disabilitas? Tantangan di dalam pemimpinan desa tersebut lah. Jadi kalau kita bicara awal ya, karena dulu poin masalah pertama dulu yang muncul kan, yang dianggap orang menjadi masalah kan paling disabilitas ya. Tantangan utama adalah komunikasi. Karena dengan orang disabilitas itu mereka bisu tuli, otaknya lemah. Dan ini butuh cara komunikasi khusus. Sementara kami tidak pernah sekolah untuk bahasa komunikasi. Tapi alhamdulillah kami bisa menyelami mereka. Kami datang kepada mereka, selalu berinteraksi dengan mereka. Dan hari ini kalau saya boleh sombong gitu ya, saya mampu loh menguasai 98 bahasa mereka. Kan mereka sekarang ada 98 nih, dengan gaya bahasa yang macam-macam. Saya bisa semuanya. Saya bisa berkomunikasi dengan mereka semua. Ini salah satu contoh ya. Ini kalau kita bicara permasalahan disabilitas, tentu pada komunikasinya. Tapi alhamdulillah saya karena sudah bergaul dengan mereka lama, saya bisa menguasai one by one cara bahasanya. 98 orang Pak? Iya, sekarang kan 98 nih. Ada 98 orang kan yang idiot itu. Dari total populasi penduduk 6.000. Kecil, sebenarnya kalau persentasenya kecil. Tapi saya alhamdulillah hari ini, kalau dulu ratusan, ini sekarang kan tua meninggal kan. Tinggal 98, alhamdulillah saya bisa berkomunikasi dengan 98 orang ini. Saya bisa memerintah mereka, bisa menggerakkan mereka. Itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tantangan secara umum sebagai seorang pemimpin di desa itu tentu berhadapan dengan sumber daya manusia. Di desa ada 6.000 kepala. Yang mana setiap 6.000 ini punya ide, punya gagasan, punya persepsi yang berbeda. Dan kecenderungan psikologis manusia itu melihat pemimpin itu tidak ada benar. Pemimpin itu selalu dianggap banyak salah. Sedikit apapun kebijakan, pemimpin itu cenderung ada pihak yang menyalahkan.
Nah ini adalah sebuah tantangan, tetapi ini ya terjadi dimanapun, ya baik di level desa, kabupaten, provinsi sampai pusat. Karena yang kita tantangan terbesar adalah berhadapan dengan pola pikir sumber daya manusia yang berbeda-beda. Ini kalau ditanya tantangannya kan Iya, betul. Iya, soalnya kan beliau ini kan sebetulnya tujuan awalnya tidak ada niatan untuk ini terjun ke politik juga, tapi beliau mau 98 orang Bapak memahami semua bahasanya. Bisa memahami semua. Contoh satu deh Pak bahasa yang ya kan kalau gerak tubuh mungkin. Gerak tubuh semua. Jadi kalau saya merintah mereka nih, nanti kamu jam 10 ke tempat rumah harapan gitu ya. Saya gini, 10 kan di sana mataharinya. Kalau di sana kan 12 nih. 10 kamu ke sana, gini. Jadi udah paham. Dia tak suruh ke sini. Ini lingkaran ini sebuah tempat perkumpulan. Jamnya agak ke sana mataharinya. Ini udah paham. Gitu loh. Saya memahami mereka. Setelah saya memahami mereka, saya coba itu. Itu salah satu contoh ya. Dan termasuk banyak lah yang ya beda-beda, beda orang beda juga gitu loh. Ada yang bisa ngomong ya bahasa isyarat, ada bahasa kayak cedal-cedal, saya nyedal-nyedal juga gitu loh. Sedap ya. Tadi Pak sempat disebut sama Bapak tadi Pak, Rumah Harapan Pak. Nah Rumah Harapan tuh apa Pak sebenarnya? Jadi gini, Rumah Harapan ini namanya Rumah Harapan Mulia. Ini adalah sebuah organisasi yang saya bentuk. Setelah jadi lurah. Jadi gini, kalau 2010 saya bentuk organisasi kelompok masyarakat Karangpaten Bangkit. Menangani pemberdayaan masyarakat miskin. Ketuanya saya kan. Lah kan saya terpilih kepala desa. Nggak mungkin dong saya menjadi ketua organisasi. Akhirnya saya bentuk organisasi baru namanya Rumah Harapan. Nah, Rumah Harapan ini sekarang punya sekretariat sendiri. Itu khusus menangani pemberdayaan masyarakat, baik disabilitas maupun warga miskin. Di sanalah mereka melakukan kegiatan pelatihan, termasuk yang terbaru kita produksi batik. Kita punya produk unggulan batik Cipra dan semuanya itu Rumah Harapan yang handle. Sehingga sekarang kalau urusan disabilitas, desa ini tinggal klik ke Rumah Harapan dan selesai. Nah karena saya jadi kepala desa kan yang saya urus banyak Mas. Tidak hanya sekedar ngurus apa tadi? Idiot toh. Ya saya harus ngurus pertanian, olahraganya, pemudanya, jandanya dan lain-lain kan. Kan ini kan. Kan jurus juga gitu loh. Nah makanya program Janda Berdaya Maka saya siap buatkan sebuah organisasi khusus yang menangani itu namanya Rumah Harapan. Rumah Harapan. Wow. Dari sekian banyak yang diurusin ini Pak. Saya curiga nih. Kapan Pak waktunya untuk keluarga Pak? Jadi gini, aku dan kamu dan siapapun itu sebenarnya orang yang sangat sibuk. Tidak ada satupun orang di dunia ini tidak sibuk sebenarnya. Dengan segala aktivitas masing-masing. Mahasiswa itu tetap aja sibuk dia. Entah sibuk ngangkring kah, entah sibuk. Apa namanya kan sibuk. Ini kan sibuk ya. Kita kan namanya tetap sebuah kesibukan. Tetapi tentu dengan ketika kita melakukan pekerjaan apapun itu. Berdasarkan dengan hati. Kita melakukan dengan hati itu sudah nggak akan terasa tuh sibuk. Waktu itu akan berjalan dengan enak aja. Enjoy aja. Karena kita melakukannya dengan hati. Sesuatu yang dilakukan dengan hati ini kan berbeda kan dengan sesuatu yang dilakukan dengan paksaan. Karena prinsipnya ya saya yakin sesuatu yang dilakukan dengan hati akan sampai ke banyak hati kan begitu prinsipnya. Wih, sedap. Tapi Pak, banget nih. BTW ya, kok kayaknya istri anak gitu nggak rindu Pak? Lah kan di desa terus saya Mas. Oh gitu Pak ya? Nggak, artinya kalau waktu sering di luar rumah. Tapi kan saya kepala desa kan lingkarannya di desa nih. Kegiatan desa, tapi juga banyak juga kegiatan kita di luar desa. Artinya kan kita harus rakor di kecamatan, rakor di kabupaten. Undangan istana. Iya, kadang harus mengikuti BIMTEK pelatihan di mana-mana. Ini adalah sebuah konsekuensi dan saya kira memahami semuanya ini. Dan ini adalah sebuah dari resiko. Tapi kan kemanapun, setiap malam pasti kan pulang di rumah. Dan itu gitu loh, setiap sore di rumah saya. Karena rumahnya cuma satu di rumah itu, jadi pulangnya ke situ terus. Kalau kita lihat beliau ini sangat cinta ya dengan desa ya. Oh sangat cinta dengan desa. Terbukti 3 periode sekarang Pak. 2 periode. Makanya oleh karena itu kemarin perpanjangan masa jabatan Pak ya. Nah itu pasti satu hal yang positif dong Pak ya untuk desa ke depan. Ya tergantung siapa yang melihat dulu. Nah itu ya, karena ini kan menarik kan. Ini udah berbicara tentang kebijakan. Penambahan masa jabatan bagi kami sebagai kepala desa tentu adalah hal yang sangat positif. Karena apa? Kami diberi tambahan ruang jadi untuk melakukan sebuah pembangunan. Karena kalau waktu terbatas, ini kan habis Mas. Jadi gini, kepala desa ini kan lahir dari sebuah proses politik. Proses politik itu kan terjadi sebuah pertempuran kompetisi politik. Ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Nah, di dalam proses politik ini pasti meninggalkan residu suka dan tidak suka. Maka butuh waktu dulu untuk membangun. Bagaimana membangun bisa maksimal jika masih ada suka dan tidak suka. Maka
step pertama, tahun kedua, tahun ketiga ini pasti adalah bagaimana kita merangkul semuanya dulu. Bagaimana merayu agar yang tidak suka menjadi suka. Nah, sehingga proses merayu ini kan juga butuh waktu. Setelah semuanya menjadi 80% suka, pembangunan akan bisa berjalan dengan baik. Coba bayangkan jika 50% tidak suka, 50% suka, sulit Pak. Kita mau ngomong program kan ditentang kan begitu. Nah, artinya dengan kurun waktu menjadi 8 tahun, ya kan, dari 6 menjadi 8, seandainya kita punya 3 tahun untuk membereskan yang suka dan tidak suka, menjadi menjadi mayoritas suka, kita masih punya kesempatan 5 tahun untuk melakukan pembangunan. Nah ini sederhananya begitu, dan ini tentu akan lebih maksimal. Ini kalau kita yang menilai. Kan begitu. Tapi bagi orang yang pengen maju sebagai calon nanti, orang yang kok lama banget 8 tahun. Kapan saya dapat kesempatan kan begitu. Nah, ini kan tergantung siapa yang melihat begitu ya. Cuma bagi Pak Kades yang masih menjabat ya Alhamdulillah gitu ya. Kita sambut itu dengan baik ya kebijakan. Betul. Tapi ini Pak, kita juga mungkin perlu objektif juga ya sebagai pribadi begitu. Dengan kesuksesan yang bisa didapatkan itu juga tidak terlepas dari pengaruh eksternal menurut saya. Sangat pengaruh itu ya. Kemarin juga kita sempat melihat khususnya di Rumah Harapan. Itu kan banyak sekali kunjungan-kunjungan bule-bule. Nah, tujuannya mereka itu mau menjajah atau mau ke situ-situ ngapain Pak? Jadi gini Pak. Jadi ini penting juga digarisbawahi. Pembangunan yang terjadi di Karangpatean dari dulu yang seperti itu sekarang yang mungkin sedikit lebih baik. Itu adalah hasil kolaborasi besar-besaran dengan semua banyak pihak, semua banyak pemangku kepentingan, baik di level desa, kecamatan, Pemkab, Pemprov, pusat, kemudian juga lembaga-lembaga pendidikan, kampus-kampus yang ada di Indonesia, dari berbagai daerah juga turun membantu kami, kemudian juga yayasan-yayasan, CSR, perusahaan-perusahaan dan sebagainya yang mensupport kami. Ini saya sampaikan. Nah makanya kami tidak pernah bisa sendiri. Jadi kami dukungan banyak pihak dan alhamdulillah ternyata Pak niat yang baik dari hati tadi Tuhan memberikan kemudahan jalan. Dia juga mendatangkan orang-orang yang baik datang ke kami. Sehingga kalau sampai pernah datang ke Rumah Harapan melihat kunjungan-kunjungan dari mana-mana itu benar. Jadi kami ini banyak sekali dari berbagai negara, organisasi-organisasi dari berbagai negara, bukan turis loh ya. Kalau turis kan personality hanya main. Enggak, ini organisasi-organisasi nih. Gitu ya, dari berbagai negara, kayak organisasi sosial, LSM dari mana-mana itu datang ke kami gitu ya. Nah yang terbaru bahkan ke pengembangan Badik Ciprat, pengembangan Badik Ciprat Karangpatean itu kami kerjasama bersama teman-teman dari Unmu Ponorogo itu digabungkan kerjasama dengan Coventry University Inggris. Nah jadi kalau ada gambar beliau-beliau foto-foto orang Inggris ke Karangpatean adalah para profesor yang mengabdikan dirinya di Coventry University. Mereka datang kepada kami bekerja sama-sama melakukan penelitian dan pengembangan Badik Ciprat. Bahkan kemarin yang terbaru juga ada tamu tuh memberikan pelatihan dari Malaysia. Ada dari para profesor dari Malaysia dan India kalau nggak salah. Sekitar 2 minggu yang lalu juga datang ke Karangpatean. Di luar itu juga kemarin ada dari organisasi yang ini buruh migran itu ya bergerak di buruh migran dan sebagainya dari Slovenia juga datang. Dari Filipina, ada yang kemarin dari Denmark juga datang. Gila. Kelasnya udah internasional nih beliau nih bos. Saya akhirnya berpikir begini Pak, apakah mungkin Pak untuk membangun Ponorogo begitu Pak ya, itu kita pusatkan dari desa kemudian ke kota begitu Pak? Sangat betul. Jadi saya sepakat bahwa pembangunan ini berawal dari desa itu betul. Jadi sekarang kita bicara historis nih. Desa ini kan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan saya tadi baru baca-baca di literasi gitu ya, bahkan di salah satu prasasti ya, saya buka data coba. Itu ada di Prasasti Kawali di Jawa Barat yang ditemukan yang berangka 1350 Masehi itu sudah ada desa gitu loh. Artinya desa ini diciptakan jauh sebelum ada zaman kolonial Belanda. Menjajah, sudah ada pedesaan. Nah, Bung Hatta kan pernah berbicara bahwa Indonesia ini tidak akan nyala bukan karena obor di Jakarta, tapi karena lilin-lilin kecil ada di desa. Maka saya sebagai kepala desa sangat sepakat bahwa pembangunan itu selesaikan dulu. Artinya dari desa. Artinya berimbang sih, kota dibangun, tapi utamakan desa. Apalagi kalau kita bicara Indonesia gitu, 80.000 sekian desa gitu ya. Di Jawa Timur ada 8.000 sekian desa. Ponorogo ada 281 desa. Sementara yang di kota hanya sekitar 26 kelurahan aja gitu. Nah artinya pembangunan harus kita mulai betul-betul, desa menjadi sebuah prioritas pembangunan. Kota juga prioritas, tapi karena desa lebih banyak persentasenya, maka desa harus mendapat persentase yang lebih besar untuk pembangunan desa. Wah. Bicara kolaborasi tadi itu Pak ya, dan kita membahas tentang desa sebagai pusat pembangunan Pak.
Sejauh ini ada nggak Pak kontribusi, mungkin pasti ada dong Pak, kontribusi pemerintah daerah untuk desa. Nah, banyak. Nah, seperti apa itu Pak mungkin Pak? Jadi kontribusi pemerintah kabupaten untuk desa ini di berbagai sektor itu ada ya, di bidang infrastruktur pastilah. Jadi pemerintah kabupaten menggelontorkan berbagai program, ada bantuan keuangan khusus desa, itu diberikan desa. Ada bantuan pembangunan jalan poros desa, itu juga ada di setiap zaman pemerintahan kan. Ada juga di bidang kesehatan melalui posyandu, kemudian juga program-program lain mulai dari jambanisasi dan sebagainya juga ada dari pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah. Jadi tetap berperan juga ya pemerintah. Berperan. Gila. Waduh. Bapak nggak pingin Pak untuk ya bicara politik ini Pak ya, yang tadi sempat Bapak singgung. Ya kita menanggapi isu di luar itu Pak, bahwa Pak Eko Mulyadi katanya masuk dalam bursa Pilkada 2024 Pak. Nah ini gimana Pak tanggapan Bapak nih Pak? Jadi kalau masuk bursa, saya tidak pernah memasukkan diri saya dalam bursa, gitu ya. Kemudian saya juga tidak pernah berstatement dimanapun bahwa saya ingin maju di dalam pilkada. Ini pertama nih Pak. Saya nggak menyatakan loh ya. Saya nggak menyatakan loh ya. Ya saya nggak menyatakan itu gitu loh ya. Jadi kenapa saya nggak begitu? Saya menyadari bahwa saya belum punya kemampuan ke arah sana. Jadi saya menyadari bahwa level saya hari ini masih berada di level desa. Jadi sangat belum layak untuk naik di level di atasnya gitu ya, apalagi pilkada. Jadi saya sampaikan di sini juga bahwa isu itu isu yang dibangun orang lain. Jadi intinya saya belum siap dan belum mampu untuk ikut dalam kontestasi pilkada di 2024 ini. Ya. Mohon maaf Pak, kalau semisal kita ingin tahu lebih jauh nih Pak. Maksud atau arti kata daripada belum mampu ini, belum mampu secara ongkos mungkin atau bagaimana Pak? Kalau saya tidak berbicara materi kan, karena saya yakin bahwa pemilu itu tidak selalu harus dengan materi juga. Betul, sepakat Pak. Yang saya anggap belum mampu adalah kemampuan saya. Jadi saya ini hanya mampu mengelola level desa. Level desa itu hanya 6.000 jiwa. Itu aja saya merasa belum sempurna juga. Masih banyak kekurangan-kekurangan di sana. Jika mengelola desa aja belum selesai tuntas, apalagi mau mengelola Ponorogo yang sekian besar. Itulah. Jadi saya merasa belum mampu tuh, secara keilmuan saya juga belum mampu ke sana. The best. Tapi kita boleh dong menilai kalau Bapak itu mampu. Kalau penilaian kan terserah orang ya. Orang itu mau menilai saya mampu boleh, saya jahat boleh, saya nggak jahat, kan itu persepsi publik sih lah. Kita tidak bisa melarang orang menilai diri kita kan begitu. Oke. Karena kita punya kepercayaan bahwa di desa aja prestasinya begitu ya Bapak ya, apalagi di tingkat daerah ya kan. Naiklah kelas. Sekarang biar di sini dulu ya. Tapi emang sepakat juga gue sama pernyataan beliau Gi, yang memang pernah gue dengar juga. Kemarin kita sempat diskusi kalau memang ada pernyataan bahwasannya desa itu diciptakan oleh Tuhan dan kota diciptakan oleh manusia. Dan ciptaan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Betul dong. Ciptaan manusia nih biasanya yang agak sedikit bandel. Soalnya udah tercampur kimia soalnya. Luar biasa ya. Hari ini Pak Eko Mulyano ya. Banyak buat sekali. teman-teman tadi yang masih dalam proses menjadi mahasiswa lah ya. Tentu bergerak, berdemonstrasi tanpa tujuan juga ya sia-sia juga. Tadi ya kan ada visi mulia di balik itu semua begitu kan. Bagaimana kita peduli terhadap desa, lingkungan sekitar, juga terhadap pendidikan, ekonomi semua lah ya kan. Dan pokoknya terima kasih banyak Pak untuk sharing-sharingnya malam ini dan waktunya. Kita ada sesi berikutnya nih Bob ya. Iya, ada sesi PDKT namanya Pak. Siap. Apa tuh? Pertanyaan di luar kontrol. Di luar kontrol. Agak remblong ya biasanya ya. Pertanyaan di luar kontrol. Iya. Waduh. Oke, PDKT pertama dari gue ya. Boleh. Saya pengen minta satu kata saja Pak. Dari Bapak untuk masyarakat Karangpatihan. Oh, masyarakat Karangpatihan itu ramah, humanis kita ini. Ramah dan humanis. Tidak pernah marah-marah Pak ya? Jarang sih. Saya juga nggak pernah marah kayaknya. Janganlah Pak. Dan itu terbukti Bob. Jadi waktu kita silaturahmi ke kantor Bapak. Nah kita kan kesasar Pak. Hanya masyarakat sekitar. Diarahkan sampai detail banget Pak. Detail sekali diarahkan. Karena kita punya program desa ramah tamu. Oh. Ya, jadi kita dorong masyarakat tuh ramah kepada tamu yang datang kan begitu. Iya. Tapi kebetulan waktu itu ngomongnya pakai bahasa Jawa halus. Kita belum ngerti. Ya kan orang Jawa. Karena halus ini bentuk
budaya bahasa Jawa halus ini kan bentuk sebuah keramahan budaya kan. Iya, betul. Karena memang bahasa Jawa ini kan adabnya lebih tinggi. Iya, ya, betul, gitu loh Pak. ya. Adabnya kan gitu bertingkat-tingkat kan Jawa itu ya. Jawa halus dan sebagainya. Oke. Kemarin kita jawabnya cuma matur suwun. Iya. Matur suwun. Karena bukan orang Jawa ya. Oke Pak, saya Pak ada PDKT nih Pak. Desa atau kota Pak? Desa. Why? Kenapa Pak? Ya karena saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa desa ini kan sesuatu yang memang dihuni banyak sekali manusia. Jadi kalau kita bicara Ponorogo aja 281 itu desa. Sementara kotanya hanya 27. Maka desa tetap harus menjadi prioritas di bidang pembangunan oleh siapapun itu. Memang cinta desa sih beliau. Cinta desa. Nah, sebelum PDKT berikutnya gue penasaran nih satu nih. Oke, boleh. Waktu saya kemarin baru datang Pak Iya, kantor desa, di logo desa itu ada satu Pak, kata-kata yang saya kebawa terus sampai sekarang nih Pak, mumpung ingat Pak. Karangpatihan adalah rindumu. Ya. Apa itu Pak artinya Pak? Jadi gini, ini kan tagline yang kami bangun. Jadi ada sejarahnya dulu. Pertama menjabat kepala desa di tahun pertama, tagline kami adalah Karangpatihan Bangkit. Itu di 2013. Oke. Karangpatihan Bangkit. Bagaimana kita harus bangkit nih berdaya-daya. Setelah itu kami di 2014, 2015 kan kami ganti dengan Karangpatihan for Indonesia. Jadi Karangpatihan ini harus dikenal di Indonesia. Nyampe juga kan alhamdulillah sampai Pak Jokowi juga datang. Betul. Setelah itu kami ganti tagline-nya dengan Karangpatihan adalah rindumu. Ini semboyan kami. Artinya siapapun itu yang tahu kami atau yang pernah datang ke kami merindukan kami. Nah, orang kalau sudah merindukan kan kadang mereka datang nih. Dan saya yakin siapapun yang datang pasti membawa keberkahan. Amin. Karena orang yang datang dengan apapun niatnya pasti itu akan memberkahi kami begitu. Amin. Sangat jarang yang datang bawa kepentingan itu Pak ya. Banyak. Iya juga. Loh, orang datang pasti punya kepentingan. Ya, kalau nggak punya kepentingan dia nggak akan datang lah. Betul. Itu loh. Kan kepentingannya ke arah mana nih? Iya, kepentingan orang datang pasti punya kepentingan. Dia main, dia mau bisnis, dia mau politik dan sebagainya. Oke. Menyambung Pak. PDKT yang selanjutnya nih Pak. Tadi juga kita sempat spill, Bapak juga sempat sampaikan dari awal mulai masuk ke dalam pemerintahan desa ini kan Bapak sebetulnya tujuannya tidak mau bahkan untuk terjun ke politik praktis begitu, tapi akhirnya mau juga. Nah kalau ada pilihan Pak, saat ini sekarang Bapak kan sudah menjabat sebagai kepala desa. Kalau ada pilihan di antara dua ini nih, politisi atau akademisi Pak? Politisi. Sekarang ini gue teman nih Bob. Kalau udah terlanjur masuk dunia politik gitu ya. Kalau mau jadi akademisi kayaknya nggak bisa ngajar juga saya ini. Makanya saya kuliahnya terakhir gelar saya FISIP loh. Saya di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Saya dulu ekonomi nih. Cuman kan nggak lulus. Akhirnya saya diwisuda sebagai FISIP. Nanti kalau saya ngomong nggak politik saya dimarahin Pak Dekan. Saya nanti. Besok Pak Dekan mampir insya Allah Pak. Akhirnya karena sudah tercebur juga Udah. Politik praktis. Akhirnya ya berenang saja sekali ya. Menikmati Pak menjadi politisi Pak. Menikmati Pak. Politisi desa loh tapi ya. Oke. Dinikmati aja. Nih politisi level desa gitu ya nih. PDKT terakhir nih Pak. PDKT Pak selanjutnya. Kan dari awal kita ngobrol tadi Pak sampai saat ini kita belum melihat tuh sisi apa ya negatif dari Bapak begitu. Nah, ini PDKT selanjutnya nih Pak. Pernah nggak sih Pak selama menjabat itu melakukan kesalahan yang tidak sengaja begitu, tapi dampaknya itu membuat Bapak galau gitu? Oh ya pernah. Namanya orang membuat kesalahan itu pasti pernah gitu ya. Jadi namanya kita membuat kesalahan itu namanya manusia adalah hal yang lumrah dan seringkali terjadi kita namanya buat kesalahan begitu. Iya. Pernah Pak? Pernah. Spill dikit Pak. Iya. Wah. Ini bahaya nih. Ini karena sering melakukan kesalahan sampai saya lupa yang mana saya ceritakan aja. Ini baru politik bang, politis bang. Gitu loh. Konkret nih. Saya sampai lupa mana yang harus saya ceritakan ya. Oke Bapak, ini Gokil. Akhirnya ya selesai juga nih pembahasannya ya. Pokoknya terima kasih banyak pokoknya Bapak atas kehadirannya ke sini dan saya harap untuk desa-desa yang lain juga bisa tertular ya semangatnya dan juga ya inspirasi dan kreativitasnya lah. Yes, yang ada di Desa Karangpatihan. Iya.
Tapi sebelum pulang Pak, kita ada oleh-oleh Pak. Asik. Bapak kan sudah mendapat banyak sekali penghargaan, salah satunya dari Kick Andy begitu. Tapi saya rasa itu belum lengkap kalau belum dapat penghargaan dari Peta Project Pak. Oke. Kita lengkapin malam ini. Apa tuh? Kita ada oleh-oleh nih Surat Bapak. rekom nih. Rekom dari beberapa partai ya. Dari Ketua Umum Peta Project nih. Ini Bapak, setiap narasumber atau bintang tamu yang hadir di sini secara langsung kita stempel menjadi navigator cerdas. Alhamdulillah. Dan Bapak kita nobatkan menjadi Seorang pemimpin cerdas Indonesia. Matur suwun. Terima kasih. Terima Mantap kasih nih ya. banyak Bapak. Navigator cerdas. Amin. Iyo. Semoga kita semua bisa menavigasi orang untuk lebih smart kan begitu ya. Amin Bapak. Amin. Dan Peta Project kalau memang Bapak ingin dan mau maju ke pilkada, kita totalitas untuk Bapak. Terima kasih atas episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.